Selamat pagi dan selamat datang. Tentunya kami ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada 11 Literasi Event 2024 dengan tema Fostering Learning, Transforming Life pada sesi acara workshop isyarat Bisindo. Sepertinya ke kalangan ya. Oke, kegiatan Telkom University Literasi Event 2024 yang mengusung tema Fostering Learning Transforming Lives adalah acara yang memperkuat komitmen Open Library melalui penyelenggaraan literasi event di tahun ke-11. Lebih dari satu dekade sejak Telkom University Open Library berperan aktif untuk menciptakan ruang-ruang belajar baru tidak hanya bagi sivitas namun juga masyarakat Indonesia. Dengan mengusung tema Fostering Learning Transforming Lives, the 11 Telkom University Literasi Event akan terdiri dari berbagai aktivitas dan sesi yang dirancang untuk melibatkan peserta dalam praktik pembelajaran penuh makna yang tidak hanya meningkatkan kesempatan belajar namun juga meningkatkan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Jadi rekan-rekan semua yang hadir di sini jangan lupa kalau literasi event itu kita selenggarakan dari Oktober sampai November. Jadi bisa pantau terus Instagram Open Library untuk tahu acara-acara apa aja yang ada di literasi event tahun ini. Jadi kita akan start di bulan Oktober kemarin, nanti akan berakhir di bulan November akhir. Oke, baik izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki, saya adalah pemandu yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Dan juga izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat ada narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Witri Edriawati SR selaku moderator dan instruktur bahasa isyarat dari SLB Cicendo. Boleh sebentar, mungkin tunggu dulu Bu, dipanggil baru disapa dulu, boleh saya hai? Halo, dan yang kedua ada Bapak Gali Surya Pratama selaku guru tuli Bisindo yang akan menjadi pembicara dan mengajarkan rekan-rekan semua terkait bahasa isyarat Bisindo. Selamat datang Pak Gali, boleh saya hai ke Pak Gali? Oke, ya boleh mungkin duduk dulu Bu itu sama Pak Gali. Oke. Baik, saya mohon izin untuk saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi saya sudah melewatkan untuk pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Lalu yang ketiga baru kita akan mulai sesi workshop bahasa isyarat Bisindo. Baik hadirin semua, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mohon izin agar saya bisa membimbing berdoa terlebih dahulu. Mohon izin doa dipandu oleh saya. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, rekan-rekan semua, acara workshop akan segera dimulai, tapi sebelum itu mohon izin saya perkenalkan dulu ya para instruktur dan juga narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Witi Endriawati SR. Ibu Witri Endriawati adalah guru bagi siswa tunarungu atau tuli di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Saudara seorang juru bahasa isyarat berpengalaman, ia merupakan lulusan S1 Pendidikan Khusus FIP Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu Witi telah mengajar di SLBN Cicendo sejak tahun 2016 dan selain itu ia sering menjadi narasumber dan juru bahasa isyarat dalam berbagai acara nasional, termasuk salah satunya adalah wisuda yang ada di Telkom University. Jadi kalau misalnya Bapak rekan-rekan semua lihat wisuda Telyu dari YouTube, biasanya itu ada Bu Witri di situ ya. Setelah itu prestasinya meliputi juara 1 blog atau artikel SLB Jawa Barat dan juara 2 video pembelajaran SLB kategori sains dan teknologi. Yang kedua ada narasumber kita yang akan mengajar rekan-rekan semua bahasa isyarat, itu ada Bapak Galih Surya Pratama. Bapak Galih Surya Pratama adalah seorang desain grafis. Ya, jadi lulusan D3 dari Binus Center yang juga berpengalaman sebagai guru tuli dan juga tata busana ya dari di SLB Cijera Bandung. Selain itu beliau merupakan pengajar bahasa isyarat di Sindo ya. Pernah dipanggil juga untuk mengajarkan bahasa isyarat salah satunya di Poltekkes Bandung dan juga dalam kegiatan sosialisasi bahasa isyarat di Pengadilan Tinggi Bandung. Bapak Gali juga aktif organisasi, salah satu organisasi yang paling aktif adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau biasa disingkat dengan Gerkatin, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPC Gerkatin Kota Bandung untuk periode 2023-2028. Ya, jadi nggak cuma bahasa isyarat, beliau juga memiliki keterampilan di desain grafis, menjahit dan juga barista. Wah, keren banget ya. Oke, sebelum kita mulai biasanya kalau kita sambut narasumber itu apa? Tepuk tangan ya. Ya, cuma kalau sekarang mohon izin rekan-rekan semua tidak dengan tepuk tangan. Tapi begitu saya panggil narasumbernya, boleh rekan-rekan semua angkat tangan kedua tangannya dan kita goyangkan. Ya. Seperti ini. Jadi tidak dengan tepuk tangan, tapi kita goyangkan yang tinggi. Nah, nanti goyangkan nanti begitu narasumbernya hadir ke tengah-tengah di depan venue, rekan-rekan sambutnya tidak dengan tepuk tangan tapi dengan seperti tadi. Oke, baik. Maka dari itu langsung saja kita sambut Ibu Witri dan juga Bapak Galih. Nah, oke. Silakan.
Oke, boleh Ibu Witri silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mewakili Kang Gali juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Telkom University sudah mengundang kami kembali mengenai sosialisasi tentang bahasa isyarat Indonesia atau disingkat Bisindo. Perlu diketahui Bapak Ibu, teman-teman, bukan Bapak Ibu. Izin karena background saya sebagai guru jadi biasa memanggil Bapak Ibu. Izin tadi sudah diperkenalkan ya, saya Witri, saya guru dari SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Selain mengajar, saya juga biasa menjadi relawan juru bahasa isyarat. Nah, termasuk hari ini pun sebenarnya tugas saya bukan sebagai narasumber, karena untuk Bisindo ini memang harus belajar langsung dari guru tuli, yaitu Kang Gali. Saya di sini hanya sebagai moderator dan juga juru bahasa isyarat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut dengan meriah. Kang Gali, silakan. Mohon izin saya duduk di sana ya. Oke. Semuanya lihat saya bisa jelas ya? Oke, semuanya bisa fokus? Boleh? Yang mau pindah ke sebelah sini? Boleh, silakan kalau ada yang mau pindah sebelah kanan saya, silakan agak lebih jelas. Oke, maaf, mohon izin mungkin yang sebelah kiri sana bisa bergeser ke kanan. Oke. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman? Oke. Oke, semuanya siap? Iya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua agar kita semua selalu sehat. Oke, mohon izin perkenalkan nama saya G-A-L-I-H, Gali. Panggilan isyaratnya seperti ini. Kenapa? Karena halis saya seperti ini. Nanti semua peserta akan saya berikan panggilan isyaratnya ya masing-masing. Tapi nanti. Oke, sekarang saya menjabat sebagai Ketua Gekhatin Kota Bandung. Baik, kita mulai. Ya, saya di sini dengan senang hati ingin berbagi tentang Bisindo. Semoga kedepannya teman-teman bisa semakin paham tentang itu. Oke, dilanjut. Dilanjut aja, Kang. Oke, lagi, next. Yang pertama. Lagi, satu lagi. Oh, yang atas, punten. Oh, yang pertama. Balik lagi. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, jadi tuli ini adalah sama seperti kalian. Kami juga seorang individu. Kami juga oke. Jadi tuli ini memiliki hak berkomunikasinya dengan cara berisyarat. Tapi perlu diketahui bahwa tuli itu bukan berarti kami sakit ya. Ini hanya kondisi kami. Oke, karena kami memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran. Kalau teman-teman kan bisa mendengarkan suara, kalau kami tidak. Nah, karena di kami pun ada berbagai macam ya, jadi tuli itu benar-benar tidak bisa mendengar atau ada yang kurang dengar. Nah, kalau ingat mungkin teman-teman ya, kalau misalnya waktu, nggak ingat sih mungkin, maksudnya teman-teman tahu kalau misalnya bayi itu ketika lahir, kemudian bisa
mendengar atau mendengar stimulus audio dan akan bereaksi. Berbeda dengan kami tidak seperti itu waktu bayi. Ya, jadi saya ingin bercerita dulu, penyebab tuli itu tidak hanya dari lahir, tapi kadang ada juga beberapa yang misalnya waktu bayinya awalnya tidak tuli, kemudian jatuh, menyebabkan bisa tiba-tiba muncul ketulian tersebut karena jatuh. Ya. Ya, tapi perlu saya ingatkan ya, tuli itu bukan berarti sakit. Ini hanya kondisi saja. Mereka menekankan seperti itu. Kami harap tidak ada diskriminasi kepada teman-teman tuli. Kami harap akan selalu ada akses dan memberikan hak kami untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, termasuk di kampus pun kami harap kampus ini ramah disabilitas, tidak diskriminasi, dan di sini saya senang kita belajar Bisindo agar bisa membuka akses itu untuk komunikasi dengan teman tuli. Ya, jadi bahasa isyarat ini adalah sebagai salah satu aksesibilitas bagi kami karena kami memiliki hak yang sama mendapatkan informasi walaupun dengan cara visual, yaitu dengan bahasa isyarat. Ya, kami juga memiliki hak mendapatkan informasi melalui bahasa isyarat. Oh, kami juga sangat senang ketika diminta untuk mensosialisasikan atau berbagi tentang ilmu bahasa isyarat ini. Oke, lanjut. Perlu diketahui apa itu bahasa isyarat Indonesia? Boleh dilihat dulu. Oh iya, teman-teman udah pernah belum ketemu sama teman-teman tuli dan coba berkomunikasi dengan mereka? Ada yang udah pernah? Belum. Belum. Jadi Bisindo itu adalah bahasa isyarat alami. Bukan diambil dari kamus, contohnya misalnya dari ASL, American Sign Language. Tidak ya, jadi kalau Bisindo ya memang bahasa alami yang ada di Indonesia, bahasa isyarat alami yang ada di Indonesia. Nah, contoh misalnya isyarat minum. Seperti ini ya, ini secara ikonik itu memang kalau isyarat mau minum ya seperti itu. Kemudian makan atau menyetir mobil. Itu kan adalah bahasa isyarat alami. Oke, kalau teman-teman orang mendengarkan, mendapatkan informasi itu ya lewat suara juga itu bisa cepat paham. Kalau kami, oke, kalau tuli tidak melalui suara ya, tapi secara visual. Mengapa? Kalau teman Oh iya, jadi kalau teman-teman bicara kan kalian suka bersuara, artikulasi terus mengeluarkan suara ya. Kalau kami berisyarat itu jarang sambil berbicara, biasanya seperti itu. Tidak mengeluarkan suara juga. Karena kami sangat tergantung dengan visual, menggunakan visual secara visual, menggunakan bahasa isyarat secara visual dan menggunakan gestur. Nah, maka dari itu terkadang kami membutuhkan fasilitas juru bahasa isyarat. Contohnya di berita-berita sekarang kan sudah ada ini ya, sudah ada juru bahasa isyarat kecil di pojok kiri bawah. Kemudian misalnya contoh lain JBI untuk acara kegiatan konferensi pers di kepolisian.
Kalau tidak ada JBI, kami sulit mendapatkan informasi tersebut. Tidak paham, gak ngerti. Ya, jadi Bisindo ini memang termasuk salah satu bahasa isyarat. Ya. Dan Bisindo ini adalah bahasa yang berhak digunakan oleh komunitas tuli. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui kami juga mengadakan kelas Bisindo. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut nanti bisa menghubungi Kang Galih. Nah, tapi perlu diketahui kalau mau belajar Bisindo itu tidak boleh sama teman-teman dengar. Kenapa? Karena pertama, selain untuk menghormati teman-teman tuli, karena si Bisindo ini memang lahir dari teman-teman tuli. Ya, bukan karena ini adalah bahasa milik mereka. Jadi itu adalah hak mereka. Jangan sampai orang dengar ini mengambil hak atau apa ya, milik yang dimiliki oleh teman-teman tuli. Seperti itu. Nah, tadi kan sempat saya singgung kalau Bisindo ini adalah termasuk salah satu bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Namun setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya, nah ada di Jawa. Nah ini apa ya? Analoginya seperti orang-orang dengar berbicara itu ada bahasa daerah ya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda seperti itu. Begitupun dengan ya, begitupun dengan bahasa isyarat Indonesia. Tiap daerah itu memiliki perbedaan, tergantung dengan budaya masing-masing. Ya, tergantung dengan daerahnya masing-masing. Walaupun memang perbedaannya tidak cukup besar. Oke, dilanjut. Oke, bisa dilihat. Nah, tadi saya bilang kalau orang dengar ini kan kalau komunikasi gimana, cara verbal ya atau oral. Sedangkan kami menggunakan, memanfaatkan visual. Kemudian teman-teman dengar ini mendengar informasi juga melalui audio atau suara kalau kami secara menggunakan dengan isyarat. Ya, kita itu punya budaya masing-masing ya. Maksudnya teman-teman mendengar gitu. Maksudnya kalau teman tuli ya berisyarat, berbeda. Nah, teman-teman tuli ini mungkin teman-teman pernah lihat teman-teman tuli menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak semua teman tuli mau menggunakan itu. Jadi mereka tuh apa namanya? Tidak semua menggunakan itu ya karena hak mereka. Ada Oh, jadi biasanya menggunakan ABD ini anak-anak yang dari lahir itu tidak tuli, tapi pernah mendengar, kemudian ada sesuatu terjadi gitu ketika misalnya waktu kecil dia jatuh, karena kan dia pertamanya bisa mendengar, kemudian karena kecelakaan jadi tuli, nah itu bisa dimaksimalkan menggunakan alat bantu dengar untuk menambah kepekaan pendengarannya. Tapi tidak semua tuli seperti itu. Nah, biasanya yang pakai ABD pun itu biasanya dari kecil pakainya ya. Tidak langsung dari, maksudnya teman-teman tuli ini menggunakan alat bantu dengar itu biasanya karena terbiasa dari kecil. Bukan tiba-tiba waktu besar, terus dia kayak Kang Gali tiba-tiba pakai ABD, enggak ya, sebenarnya seperti itu. Jadi karena kebiasaan biasanya. Oh, kalau saya misalnya mendengar, maaf ya jadi beda topik ini. Kang Gali itu misalnya pernah merasakan mendengar suara pesawat, bukan suaranya tapi lebih ke getaran. Oke, ya. Jadi tuli ini kan dibagi dua, ada yang deaf, ada yang HOH atau hard of hearing. Jadi yang deaf ini beneran total tuli total, yang satu lagi adalah kurang mendengar. Nah, yang HOH ini mereka menggunakan ABD untuk memaksimalkan pendengaran mereka. Oke.
Oke, bisa dilihat. Nah, ini beberapa hambatan teman-teman tuli. Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan masker, otomatis kami tidak akan bisa membaca ujaran teman-teman. Ingat waktu kita zaman COVID ya, semuanya menggunakan masker, itu kami sangat terbatas memahami informasi. Terus gimana cara mengatasinya? Kami menggunakan bahasa isyarat, gestur, ataupun tulisan. Oke, yang kedua, hambatan tuli itu ketika misalnya lagi ngantri, misalnya di bank nih, tapi tidak ada nomor pemanggilan. Nah, itu menyulitkan kami juga. Saya harap ada akses nomor panggilan untuk teman-teman tuli. Oke, teman-teman, kalau misalnya salah satu hambatan bagi kami juga ketika teman-teman ngomong tapi artikulasinya tidak jelas. Karena kan seperti yang saya bilang, kami itu sangat visual, melihat ujaran bibir teman-teman juga kalau lagi bicara. Contoh ya, saya mau makan, itu masih bisa sedikit difahami. Tapi kalau misalnya teman-teman ngomongnya cepat, terus kalimatnya panjang, itu kami kesulitan. Ya, oke. Nah, salah satu hambatan bagi kami juga ketika suatu tempat yang tidak ada pelayanan bahasa isyaratnya. Nah, saya senang di sini belajar bahasa isyarat Indonesia menjadi salah satu pintu agar membuka akses itu. Oke, dilanjut. Oke, ini saya mau cerita kalau misalnya teman-teman sedang bilang tanpa isyarat, misalnya sapu dan lampu. Coba teman-teman berkata sapu dan lampu. Tuh, mirip kan? Kalau misalnya kita tidak mendengar, itu pikirnya mirip. Ya, foto mirip potong, contoh. Makanya sebenarnya kalau hanya mengendalikan ujaran bibir gitu ya, kami hanya membaca ujaran itu pun agak kesulitan sesungguhnya. Kalau teman-teman dengarkan sambil ngomong ya sambil dengar, kalau kami kan tidak, kami hanya melihat saja. Jadi kadang terjadi miskonsepsi atau mispersepsi. Nah, solusinya bagaimana? Nah, pakai isyarat biar kami lebih jelas, lebih paham. Kalau lampu isyaratnya, lampu seperti ini, lampu. Oh, baru kami paham kalau begitu. Oke, dilanjut. Oke, kita lihat perbedaan budaya tuli dan dengar. Teman-teman kalau misalnya HP-nya kan suka ada ini ya nada dering, kalau kami getar, mode getar. Nah, kalau misalnya kalau teman-teman manggil kan biasanya hey atau gimana panggil nama gitu ya secara suara. Kalau kami harus tepuk pundak. Nah, misalnya ketemu mau manggil teman tuli nih, harus didekati lalu tepuk pundaknya. Nah, tapi jangan dilempar ya. Nah, tepuk aja pelan-pelan atau diusap katanya seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi duduk terus dilempar ya jangan dilempar, itu nggak sopan. Didekatin aja katanya. Nah, kalau misalnya teleponan pun kami biasanya video call. Kalau teman-teman kan telepon biasa. Nah, di rumah itu kami menggunakan bel lampu. Kalau teman-teman kan belnya yang keluar suara, kalau kami lampu. Ya, karena kami visual, insan pemata, maka kami kalau bicara harus face to face, menatap muka.
secara langsung. Kalau teman-teman dengarkan enggak ya, bisa ngobrol sambil belakangan, sambil apa? Saling tidak berhadapan seperti itu. Ya, kalau kami, oh, kalau di motor cara komunikasi kami gimana? Kami melihat di kaca spion. Kalau teman-teman dengar kan, enggak ya, kalau ngobrol ya ngobrol aja langsung. Kalau kami enggak harus melihat spion. Oh ya, kalau misalnya kami berbicara atau ngobrol, bukan berbicara. Kalau kami berkomunikasi harus di tempat terang. Kalau teman-teman kan, kalau di tempat gelap juga nggak apa-apa ya. Kalau tuli nggak bisa, nanti kami nggak bisa lihat isyaratnya gimana. Jadi setidaknya harus ada sinar minimal dari handphone, contohnya. Ya. Nah, kalau teman-teman tul ini jadi memang punya panggilan nama isyarat. Contohnya tadi Witri. Witri seperti ini panggilan isyaratnya. Dan Gali. Kalau teman-teman dengarkan panggilan, kalau manggil teman ya langsung aja ngomong gitu ya. Kalau kami pakai isyarat. Oh ya, kalau misalnya manggil itu nggak bisa. Oh, jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari seseorang nih misalnya, kalau ke teman sesama teman dengar kan, si Galih mana? Tuh di sana gitu ya. Tuh itu. Kalau misalnya teman tuli itu bukan seperti itu. Galih di mana? Harus ngasih taunya spesifik gitu. Gak bisa itu di mana nggak jelas. Jadi harus jelas seperti itu. Oh, sorry. Saya salah persepsi. Jadi, teman-teman, katanya kalau misalnya manggil nama itu kalau kita kan sorry, gimana ya? Tunggu. Aku loading. Eh, oh, ya, gini. Kalau misalnya ada dua orang dengan nama yang sama, Galih misalnya nih ada dua. Galih mana? Itu cuma nunjukin satu itu tuh apa gali yang mana gitu. Kalau teman-teman tulis tidak bisa seperti menggunakan itu tuh nggak bisa, tapi harus jelas galihnya pakai isyarat tadi. Misalnya kalau gali ini seperti ini, kalau galih yang lain itu misal contoh galih misal. Jadi harus jelas galihnya yang mana, yang ini atau yang gini seperti itu. Tidak bisa menggunakan kata itu. Ya, jadi oh ya, kalau ini tentang etika ya. Kalau kita mau nunjuk seseorang jangan pakai telunjuk, tapi pakai jempol. Yang itu beliau misalnya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kita kumpul nih sesama teman tuli, ngobrol, nongkrong, pakai bahasa isyarat. Teman-teman juga kalau misalnya mau lanjut belajar tentang Bisindo, bisa ikut nongkrong sama kami. Kapan? Nanti hubungi kami, jangan malu. Ya, kami juga senang kok kalau berbagi informasi tentang Bisindo ini. Nah, ini salah satu contoh gestur kalau atau isyarat kalau bilang halo. Atau misalnya ngajak, "Hayu, kita makan," gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tidak bisa bahasa isyarat, minimal menuliskan di kertas atau di handphone.
Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau berkomunikasi kami terus belum bisa bahasa isyarat, santai aja. Pelan-pelan, bisa dari lewat teks. Handphone dulu, terus nanti belajar. Nah, nanti dikasih tahu. Misalnya contoh nih, teman-teman nggak tahu isyarat saya tuh apa, tolong tulis aja SAYA, kemudian tanyakan ke teman tuli, nanti dikasih tahu isyaratnya, saya. Tenang, nanti saya akan kasih informasi atau mengajarkan tentang bahasa isyarat itu. Oke, jadi teman-teman kalau belajar Bisindo ini kenapa harus sama guru tuli langsung? Karena biar informasinya lebih jelas, ya. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya, oh, jadi ya, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman semakin banyak orang yang belajar Bisindo itu akan berimpact atau berpengaruh akan semakin banyaknya informasi yang akan kami dapatkan melalui bahasa isyarat dan itu memperjelas informasi kami. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kang. Oke. Kita bahas dulu etika. Oh ya, tadi sempat saya singgung ya, kalau misalnya belajar Bisindo itu harus dari teman-teman tuli. Ingat ya, itu pesannya dari tadi. Kalau mau belajar Bisindo harus dari guru tuli, biar jelas. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya belajar sama teman dengar, suka ada beda. Suka beda. Karena kenapa beda? Ya karena bukan milik mereka, itu bukan bahasa alami mereka. Saya harap, nah teman-teman kamu lanjut belajar, langsung bisa hubungi teman-teman atau guru-guru tuli. Kalau bingung juga tanyakan kami, bukan teman-teman mendengar. Oke, manfaat belajar bahasa isyarat itu apa saja? Yang pasti agar bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Nah, kemudian mungkin bisa jadi penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Kemudian teman-teman juga bisa membantu teman-teman tuli ketika di apa ya di suatu instansi. Nah, contohnya di pengadilan, di rumah sakit, puskesmas, sekolah dan lain-lain. Atau bahkan bisa menjadi pengajar anak tuli di sekolah. Oke, dilanjut. Oke, udah nih, terima kasih. Oke, itu teori sedikit tentang Bisindo. Maaf kalau banyak kekurangan. Semoga semuanya semakin memahami apa itu Bisindo. Oke, tadi teori, sekarang kita lanjut praktik ya. Siap? Siap gak? Oke. Oke. Oke, semuanya mohon untuk fokus lihat saya dan mohon untuk tidak bersuara atau main handphone. Oke? Semuanya lihat ya. Oke, kita mulai. Ya, perhatikan, ikuti saya ya. Kalau saya berisyarat A, kalian ikutin A. Oke, yuk mulai. A. Hebat. Oke, sekarang B. B. Bukan gitu ya, lihat.
Nah, yang betul hanya telunjuk dan jempolnya saja. Oke. C. C-nya sama pakai telunjuk sama jempol saja. C. Sekarang D. Oke, betul. E. Oke. Sekarang F. Perhatikan kanan kirinya ya. F. F. Jangan terlalu besar. Dibentuk seperti huruf F. Oke, betul. Oke, betul. Oke, sekarang G. Perhatikan kanan kirinya. H. Terbalik ya. Nah, oh di depan. I. J. J dibentuk seperti J. K. L. Sekarang M. Jangan tertukar. M. Oke. N. O. Nah, sekarang P. Q. Dilihat. Oke. R. R. Dijentikan. Sekarang S. Hati-hati jangan tertukar. S. T. T. U. V. W. X. Y. Z. Z. Bukan ke depan ya, tapi ke pinggir. Z. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Paham belum? A sampai Z. Atau kita ulangi? Mau diulangi? Boleh. Oke, yuk kita ulangi. A, B, C, D, E, E, F, G, H, H di depan, si garisnya di depan, H, I, J, K, K, jangan bingung yang kirinya nih. Nah, terus L,
M N O P Q R S T U V W X Y Z. Wih, hebat. Semuanya cepet hafal ya. Siapa yang mau coba praktikkan satu orang saja? Saya mau tahu benar gak sudah paham A sampai Z? Ada yang berani? Jangan malu ayo, atau saya sendiri yang pilih. Wih. Ah, bagus ya, kakaknya tampil berani tampil. Oke, silakan. Perkenalkan dulu namanya, Kang. Perkenalkan. Nama saya. Kalau F-nya seperti itu dari Jakarta. Kalau di Jawa Barat, F-nya seperti ini, Kang. Nah, oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, sudah cukup. Oh iya, Kang, belajar di mana katanya, Bisindonya? Dekatin mana? Ya. Oke, hebat katanya. Oke, salam kenal ya, Kang. Sip. Satu lagi deh, yang perempuan, ada yang berani nggak? Oke, silakan. Ada yang berani minimal namanya sendiri seperti tadi Kang Dava atau bahkan mau A sampai Z silakan. Ada yang berani? Perempuan? Tadi udah laki-laki. Atau ya udah saya aja deh yang milih ya. Oh, kakaknya aja deh. Contoh lihat kalau mau perkenalan seperti apa. Perkenalkan nama saya. Oke, coba. Ya, lihat Kang Gali aja. Perkenalkan nama saya. Kebalik gak? Ke depan, teh. Nah, bentar. Tanya dulu teman-teman. Tadi apa, teman-teman? Wulan, betul. Sekarang coba teh A sampai Z. Gak apa-apa, santai aja, tenang katanya. Kalau salah gak apa-apa. Jangan nengok ke situ katanya, gak nyontek. Boleh deh, boleh. H. H. Oke, betul. Ayo R, dijentikan. R. Y, Z. Bagus. Oke. Oke. Saya anggap semuanya sudah hafal ya. Gimana perasaannya? Baru tahu A sampai Z? Senang? Oke. Seru nggak?
Oke, makasih ya. Kita lanjut ya, praktik yang lain. Oke, kita mulai materi yang pertama. Kata, boleh diikuti? Kata sapa. Kata sapa. Lihat, selamat. Selamat. Oke, syaratnya seperti ini. Selamat pagi. Nah, ini syarat pagi. Selamat siang. Siang. Oke, itu syarat selamat siang. Sekarang selamat sore. Sore. Selamat malam. Oke, kita ulangi ya. Kata sapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Selamat makan. Nah, itu typo, mohon maaf. Selamat istirahat. Selamat datang. Datang. Selamat jalan. Kalau jalan kayak lewat aja. Selamat tidur. Selamat ulang tahun. Kayak niup lilinnya ya. Selamat menikmati. Oke, kita ulang. Selamat makan. Selamat istirahat. Selamat datang. Selamat jalan. Selamat tidur. Selamat ulang tahun. Selamat menikmati. Oke. Kita ulangi dari awal yang materi pertama ya, siap? Kata sapa. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, istirahat, selamat datang, jalan, oke, selamat jalan, selamat tidur, selamat ulang tahun, selamat menikmati. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kata sapa? Barangkali ada yang mau bertanya, selamat apa gitu katanya? Selamat menikah. Selamat nikah atau selamat menikah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Boleh izin videoin tidak, Akang? Boleh. Boleh katanya. Videoin. Boleh katanya. Baik. Makasih ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan tentang kata sapa nih? Sebelum kita lanjut. Selamat wisuda. Selamat wisuda. Selamat wisuda. Ada lagi? Sudah cukup? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dihempaskan ya. Selamat tinggal. Oke, sudah cukup ya? Kita lanjut, sudah cukup? Oke. Coba, sebelum kita lanjut ke materi 2, ada yang mau coba praktik dulu nggak? Ini gampang kan? Boleh, silakan.
Perkenalan dulu ya. Silakan lihat ke Kang Gali aja. Siapa? Sari. Udah tahu temennya. Oke, coba praktikkan. Kata sapa. Selamat pagi. Oke. Sore, selamat malam. Selamat makan. Makan, selamat istirahat. Oke, selamat datang. Selamat jalan. Nah, jangan bawa tapi lurus, Kang. Jalan. Atau ke depan. Jalan, boleh. Mau ke kiri atau ke depan. Selamat tidur. Selamat ulang tahun. Selamat menikmati. Oke, hebat. Pinter ya. Cepat tangkap. Terima kasih. Oke, ada nggak perempuan yang mau maju? Buat praktekin. Ayo dong, yang berani dong. Ada nggak? Saya aja yang nunjuk. Yang baju merah yang mana? Yang mana? Yang itu, yang pakai ini. Yang pakai. Ah, jangan malu-malu, harus pede aja katanya. Nggak apa-apa. Kalau lupa nanti dibantu. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya. H. 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 Zahra. Oke, silakan. Selamat pagi. Nah, seperti itu. Selamat siang. Sore. Selamat malam. Selamat makan. Selamat istirahat. Datang, oke. Selamat jalan. Tidur, selamat ulang tahun. Selamat. Nah, digerakkan seperti ini. Selamat menikmati. Oke, terima kasih ya. Silakan aja terbiasain. Boleh, nggak apa-apa katanya. Kalau misalnya tangan kanannya nggak bisa, misalnya teman-teman nih kidal nih, pakai tangan kiri nggak apa-apa kok. Kanan kiri nggak masalah katanya. Makasih ya. Oke, kita lanjut materi kedua ya. Perkenalan atau perkenalkan, sama aja syaratnya. Saya. Aku. Asal. Bahasa isyarat. Ya, mau ke kiri, mau ke kanan, boleh. Kalau di foto biasanya kami ke sebelah kiri. Kalau komunikasi mau kanan ke kiri nggak masalah. Dengar. Tuli. Kalian. Kamu. Anda, nah lebih sopannya Anda. Nah,
Ya, biar lebih sopan Anda. Syaratnya seperti itu. Kemudian dia. Nah, kalau beliau biar lebih sopannya seperti ini. Sama ya. Pakai ekspresi beliau. Jangan flat ya. Pakai ekspresi. Oke? Yuk, kita sama-sama perkenalkan. Atau perkenalan saya, aku, asal, bahasa isyarat, dengar, tuli, kalian, kamu, Anda, dia, beliau. Bisa ya? Oke. Sip, semuanya paham ya? Oke, siapa yang mau praktik ke depan? Gampang ini mah, ayo. Silakan, Kang. Ayo, jangan takut. Ya udah, Cen Akang yang belakangnya aja, yang belang. Tolong perkenalkan diri dulu. Perkenalkan. Hasbi, oke. Oke, perkenalan saya, aku, asal, bahasa isyarat. Ayo, dengar gimana? Nah, dengar, tuli, kalian, kamu, Anda, dia, beliau, hebat. Terima kasih, silakan duduk lagi. Udah? Oke, kita lanjut aja ya. Boleh, next slide. Oh, materi ininya belum selesai ternyata. Ya, sama ya, masih tentang perkenalan. Oke, siap. Nah, mereka. Ini syarat mereka. Mereka, kita, kami. Nah, kalau mereka tadi kan ke bawah ya. Si telunjuknya kan ngadep ke bawah. Kalau kita, kalau kami, ini telunjuknya ke atas. Senang. Nama, nah isyarat nama. Tinggal. Umur. Isyarat umur. Terima kasih. Ini isyarat terima kasih. Kalau di Jakarta makasihnya seperti ini. Beda ya. Kalau di Bali, nah terima kasihnya seperti ini. Nah di Bali isyaratnya seperti ini. Jakarta seperti ini. Kalau Jawa Barat seperti ini. Berbeda ya, paham ya? Sama-sama. Oke, lanjut kita ulangi. Mereka, kita, kami, senang, nama, oke, tinggal, umur, terima kasih, sama-sama. Oke, yang mau tampil ayo silakan perempuan deh sekarang. Ya udah saya tunjuk aja siapa? Siapa tak? Silakan teh. Kayak kerudung hitam. Ayo semangat. Tolong perkenalkan diri dulu. Mereka, kita, kami, senang, nama,
tinggal ke bawahin. Nah, tinggal. Umur. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Oke. Teh katanya. Oke, kita akan lanjut materi ketiga ya. Tentang pertanyaan atau tanya. Nah, tanya. Tanya. Atau pertanyaan. Kata tanya kali ya maksudnya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oke, bisa? Apa? Ini isyarat apa? Pakai ekspresi apa? Kalau nanya pakai ekspresi. Jangan flat ya. Kamu siapa? Siapa? Di mana? Nah, pakai ekspresi di mana? Nah, ini syarat kapan? Pakai tangan kiri juga nggak apa-apa. Kanan juga boleh. Kalau jauh, kapan? Agak diangkat biar kelihatan. Kapan? Bagaimana? Atau gimana? Mengapa? Ini syarat mengapa. Nah ini, syarat mau. Mau. 2 kali. Disentuh ke dada, depan dada. Mau. Sama ya, mengapa, kenapa sama. Oke. Kemana? Ini isyarat kemana? Beda ya, kalau bagaimana seperti ini syaratnya, kalau kemana seperti ini. Kemana? Yuk kita ulangi yuk. Siap? Kita ulangi ya. Tanya. Apa kabar? Apa? Kamu? Siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Mengapa? Mau? Kenapa? Kemana? Oke. Siapa yang mau coba praktik tampil ke depan? Laki-laki dulu. Ada yang berani? Saya aja deh yang pilih, yang pakai kacamata. Silakan Kang. Siapa? Perkenalkan dulu ya nama diri. Lihatnya ke Kang Galih boleh? Biar dicek sama Kang Galih. F. Farhan. Oke. Tanya. Pertanyaan. Apa kabar? Apa? Kamu? Siapa? Di mana? Di mana? Kapan? Gimana kapan? Lihat teman-teman. Kapan? Bagaimana? Mengapa? Mau. Bukan keluar tapi ke dalam. 2 kali. Nah, 2 kali diketuk. Nah, kalau keluar itu isyaratnya suka. Kalau ke dalam mau, kalau keluar suka. Tapi lurus ya, suka. Kalau mau itu ke dalam arahnya.
Kenapa? Kemana? Kemana? Oke, terima kasih. Sudah, kita lanjut ya. Masih banyak. Materi 4. Transportasi. Nah, isyaratnya seperti ini. Transportasi. Saya transportasi. Ngantuk ya? Capek. Mau lanjut lagi nggak? Semangat kan? Nah, semangat. Oke, makasih. Mobil. Mobil. Motor. Sepeda. Harus lurus ya, sepeda. Nah, truk. Oh, karena besar jadi pakai apa? Oh, kalau bis diam, kalau truk digerakin ininya. Nah, kenapa? Karena kami melihat kalau supir lagi nyetir truk seperti itu. Kalau bis kan nggak ada gerakan seperti itu ya. Kalau bis cuma tangannya doang. Pesawat. Pesawat. Kereta api. Kenapa? Karena mereka melihat kan, iya betul rodanya. Ya. Kapal laut. Ya itu konsep ya, karena kan besar di atas air. Nah, kalau perahu seperti ini. Kalau taksi, syaratnya seperti ini. Kenapa? Karena kan di atasnya ada tulisan taksi. Angkot. Apa sebab? Nah, orang-orang kalau mau berhentiin angkot kan kiri. Iya, betul nggak? Iya. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, ulangi. Transportasi. Mobil, motor, sepeda. Ya, ini truk. Digoyangkan bahunya. Bis, pesawat, kereta api, atau ya bisa pakai 2 jari atau 5 jari. Kapal laut, perahu, taksi, oke, angkot. Mau 2, mau 1, bebas. Kalau saya biasanya pakai 2. Oke. Kalau ini kayak isyarat apa itu, takutnya bingung. Oke. Kalau saya isyarat angkot seperti ini. Oke, coba yang praktik perempuan. Nah ini gampang. Ayo, siapa yang mau berani? Ini nggak sulit. Yuk. Ya ini mah nggak sulit kan? Karena kan ikonik ya, tahu gitu. Tolong perkenalkan diri dulu. Perkenalkan. Nama saya Laura. Oke, silakan. Nah, kayak lalu lintas transportasi lalu lalang. Nah, punten ya. Nah, jadi silang saling, bukan ke atas ke bawah tapi ke kanan ke kiri. Transportasi, mobil, motor, sepeda digoes, oke, truknya. Bis, ya, pesawat, kereta api, kapal laut, perahu, taksi, sambil maju. Nah, taksi. Kalau gitu mah kayak potong, kalau diem. Ini mau jalan, mobilnya kan jalan. Oke.
Angkot? Angkot. Iya, kalau sekarang mungkin teman-teman udah biasa pakai ojek online ya, jarang naik angkot jadi nggak tahu ya. Nah, ini isyarat Grab. Udah dulu, duduk dulu nggak? Oh iya, makasih. Oke, transportasinya? Oh, masih ada. Masih ada. Oh, atau ada yang ditanyakan nggak kayak tadi? Nah, ini isyarat Grab. Grab. Kalau Gojek, Gojek. Isyarat Gojek. Kalau Shopee, teman-teman misalnya ada yang ditanyakan nggak nama aplikasi apa gitu? Ya itu tadi yang Shopee. Shopee. Nah, Shopee. In InDrive gimana? InDrive seperti ini. Lihat di logonya sih biasanya mereka. Banyak sih ya sebenarnya. Udah cukup? Oke. Yuk kita lanjut ya. Materi kelima tentang angka. 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 Bisa ya? Ada yang tahu nggak 1 sampai 10? Coba tebak. Itu tadi yang kakaknya yang udah belajar. Ingat nggak 1 sampai 10? Angka belum. Angka belum belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gimana 6-nya? Gimana kira-kira? Tebak. Nah, betul. 6-nya seperti ini. 6. Gimana kalau 7-nya berarti? 7, betul. 8-nya gimana ya? Betul, 8. Terus 9 gimana? 9. Berarti 10-nya gimana? Betul. Gampang ya. Oh, 6-nya bukan seperti ini ya, tapi bukan. 7-nya bukan seperti ini, 8 bukan seperti ini, 9 bukan seperti ini. 6-nya harusnya seperti ini, 7, 8, 9, 10. Oke. 11. Ada yang tahu? 11. Oke. Berarti 12-nya gimana? 12, 13, 14, 15, 16-nya gimana dong? Tadi inget gak? Betul. 16. Pakai gesturnya ya, digerakin. Kalau dulu sih memang isyaratnya diam. Kalau sekarang digerakkan. 17 gimana ya? 17. 17. 18. 18 betul. 19 gimana dong? 19. Terus 20 gimana ya? Tebak. Pakai satu tangan. Gak usah. Di satu-satu aja, 2 sama 0. Takutnya nanti tertukar 02 atau 20 nih. Jadi lebih baik satu tangan aja, terus 2, 0. 11, yuk sama-sama 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, nggak usah lah pakai tangan kirinya nggak usah dipakai katanya. Coba ada yang tahu nggak kalau ratusan?
Oke, 100-nya seperti ini ya. 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Nah, kalau 1000 gimana? Ribuan gimana? Alah. Nah, 1000. Nah, isyarat 1000-nya seperti ini. 1000, 2000, 2000, oke. 3000, 4000, 5000. 10.000 gimana ya? Nggak tahu? 10.000. Jadi 10 terus ribunya huruf R dijentikan tapi ke sisi apa? Digerakkan ke kanan. Kalau tadi kan 10. Nah, kalau 10.000 ditambahin ribunya itu R gerakan ke kanan. 20.000. 20.000. Oke, 30.000, 40.000, 50.000 dan seterusnya. Nah, gimana kalau 100.000? Yang tadi ingat 100-nya gimana? Tinggal tambahin 1000. Yang tadi 100-nya gimana? Ingat gak? Nah, betul. 100.000. Oke. Ya, 200.000. 300.000. Nah, kalau 1 juta gimana? Iya. Ada yang tahu? Belum tahu? Oke. Kalau isyarat 1 juta, pakai J. 1 juta. Jutanya simbolnya pakai J. 1 juta. Oke. Itu 1 miliar gimana ya? Coba ada yang bisa nebak? Betul, pakai M. 1 M. 1 miliar. Nah, kalau triliun gimana? Coba aja tebak. Betul, 1 triliun. Pakai T. 1 triliun. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan tentang angka. Ada yang bertanya? Kalau misalnya 1945. Hmm, 1945. 1945. Nah, kalau teman-teman tuli, kalau tahun gitu langsung aja satu-satu. Biar langsung. Misalnya tahun sekarang nih ya, tahun 2024. Nah, seperti itu. Ya, jadi pakai satu tangan aja, nggak usah pakai tangan kiri. 2025 misalnya. 2029. Nah, kalau 9 karena tadi kan 2 tangan, jadi pakai 2 tangan. 2026 pakai 2 tangan. Oke, paham ya? Kalau tahun pakai angkanya satu-satu aja. Rp1.100.000. 1.100.000. Ayo tebak. Tuh. 1 miliar. 300 juta. Ya, bebas ya. Tinggal disesuaikan saja kalian. Ya, campur. Oke? Boleh pakai gestur ya. Oh, atau misalnya pakai titik juga boleh.
Yang penting sama-sama paham. Oke, paham? Oh, oke, gampang ya kalau angka ya, nggak usah ada yang ke depan ya. Oke. Hah? Mau? Enggak. Bercanda. Materi selanjutnya yang keenam, mahasiswa. Nah, ini isyarat mahasiswa. Mahasiswa. Dosen. Dosen. Guru. Guru, lalu universitas. Pakai U ya, universitas. Belajar. Mengajar. Kalau ini mengajar, syarat. Kayak kita lagi ngajarin orang. Bimbingan. Pendidikan. Typo ya, maaf. Skripsi. Kenapa seperti ini? Tebal. Skripsi. Penelitian. Ya, diteliti. Kita ulangi ya. Oke, sama-sama. Mahasiswa, dosen, guru, universitas, belajar, mengajar, bimbingan, pendidikan, skripsi, penelitian. Oke, hebat. Oke, udah paham belum? Masih sama ya. Materi ke-6, tugas. Oke. Lulus. Nah, ini syarat lulus. Tadi ingat gak tadi gimana wisuda? Nah, betul ya. Wisuda. Kalau perpustakaan gimana ya? Gimana? Perpustakaan. Apa sebab? Lihat aja tuh bukunya di rak kan banyak tuh berjejer. Ini isyaratnya seperti ini. Ada yang tahu syarat buku? Betul, buku. Bukan hanya dibuka tapi sambil diri. Oke, yang ini kuliah. Sekolah. Syarat sekolah. Kelas. Syarat kelas. Syaratnya seperti ini, kelas. No. Oke, bisa? Kita ulangi ya. Tugas. Lulus. Wisuda. Perpustakaan. Buku. Kuliah. Sekolah. Kelas. Mantap. Yuk, coba ada yang siap gak ngepraktekin? Siapa yang mau tampil? Silakan. Tolong perkenalkan diri dulu ya, siapa namanya?
Mengajarnya ke depan, nah mengajar, bimbingan, betul, pendidikan. Ayo coba bantuin. Nah, pendidikan, skripsi, penelitian, oke. Tugas, lulus, wisuda, perpustakaan, buku. Ayo coba gimana teman-temannya bantu. Kuliah, sekolah. Wih, luar biasa, Masya Allah katanya. Oke, laki-laki ada yang mau tampil full materi yang 6 ini? Yuk. Ada yang berani? Siapa? Ya udah saya aja yang pilih. Malu ya? Yang baju biru boleh ke depan? Dosen, guru, universitas, belajar, mengajar, bimbingan, pendidikan. Coba dibantu teman-temannya. Pendidikan, skripsi, penelitian, oke. Tugas, betul. Lulus, wisuda, perpustakaan, buku, kuliah. Gimana? Coba tanya ke teman. Kuliah, sekolah, kelas. Kelas hebat. Oke. Sip, terima kasih. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau isyarat Telkom University gimana? Seperti ini. Lihat dari logonya. Ya, kenapa? Karena kami melihat logonya ya. U sama T. Kalau UPI isyaratnya seperti ini. Kenapa ya kira-kira? Gedungnya isola, betul. Unpad, kalau Unpad isyaratnya seperti ini. Lihat dari logonya. Unpad, Win, seperti ini. Uninus. Banyak ya. Yang diingat mah, yang ini aja gimana? Telkom University, tell you. Ada kampus namanya Unibi, syaratnya seperti ini. Nah, paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bebas. Langsung aja katanya.
Biasanya kan dingin, tapi dikasih tahu dulu -1 tuh kadang anak nggak tahu, misalnya ya kalau misalnya kelas kecil itu tuh dingin atau panas. Suhu, oh isyarat suhunya seperti ini. Suhu 1 berapa, tinggal diikuti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Satu-satu, siapa dulu? Oh. Nah, kalau isyarat jurusannya seperti ini. Apa? Contohnya apa, Kang? Nah, desain. Oh. Desain. Nah. Langsung aja. Interior. Oh, jadi 2. Desain. Tadi jurusan itu bukan katanya? Jurusan mana? Enggak, beda-beda. Coba ada lagi yang dari jurusan lain? Silakan, ada yang ditanyakan? Dari? Tunggu ya. Dari mana? Ada. Jadi kalau nggak ada harus dieja. Harus eja pakai abjad. Ada lagi tadi? Betul Pak? Jurusan apa? Akun. Akuntansi. Akuntansi, pakai A, akuntansi. Seperti itu ya. Bukan love ya, bukan sarangnya. Akuntansi, jadi abjad A terus pakai isyarat ini. Oh, kalau di Bisindo ada isyarat seperti ini, I love you ya. Kalau orang Korea kan sarangeo. Kalau teman-teman tuli biasanya bilang I love you. Maaf ya, out of topic. Oke. Bapaknya silakan Pak. Kenapa? Jadi izin Pak, kalau mereka harus tahu dulu artinya apa, baru nanti mereka ciptakan. Contoh. Booming banget lebay. Mereka harus tahu dulu lebay itu apa, baru mereka ciptakan. Bisa Pak, jawabannya bisa. Tapi mereka harus paham dulu artinya apa. Tapi belum semua. Boleh tanya, silakan. Ada lagi yang bertanya kata-kata lain misalnya? Silakan satu-satu dulu. Oh, satu-satu dulu ya, izin. Kalau teman-teman kan misalnya mendengar suara jelas. Kalau teman tuli ya pakai ABD tergantung.
tergantung sisa pendengaran, desibelnya. Tapi teman tuli juga tidak bisa dipaksakan pakai ABD semua. Kadang yang percuma gitu pakai ABD tapi tetap aja tidak bisa dengar. Karena sarafnya terputus. Tapi kalau misalnya HOH, hard of hearing, teman-teman yang masih ada sisa pendengaran pakai alat bantu dengar, itu bisa memaksimalkan pendengarannya tapi tidak sama. Contohnya misalnya ada kakek-kakek yang udah tua ya. Nah, dari kecilnya kan beliau misalnya normal, biasa mendengar, tapi setelah tua pendengarannya menurun, kemudian menggunakan alat bantu dengar, itu bisa dimaksimalkan pakai ABD ini. Walaupun beda, yang jelas tingkat daya tangkapnya bagaimana biasanya sih beda. Tidak akan sejelas orang dengar pada umumnya seperti itu. Udah, yang kedua silakan Teh. Ya, betul. Dulu, oh iya senior teman-teman tuli yang udah senior, itu jadi memang Bisindo ini juga kan tadi saya bilang terlahir dari teman-teman tuli. Nah contohnya misalnya makan, itu tuh memang dibuat sama pendahulu kami gitu dari awal. Termasuk kalau nah ini contohnya mobil, terus kalau ada terus kata-kata lainnya juga terus berkembang. Kemudian kami membuat konsep untuk menciptakan Bisindonya sendiri. Nah, tapi yang membuatnya bukan 1 orang, 2 orang, melainkan kesepakatan komunitas teman tuli. Diciptakan sama teman tuli. Bersama-sama. Oh iya, jadi nanti disesuaikan dengan makna kata-kata tersebut. Ya, jadi biasanya kami juga diskusi sama teman-teman dengar, tapi memang yang menciptakannya adalah komunitas teman tuli. Seperti itu ya, terima kasih ya pertanyaannya. Sudah cukup? Ada lagi sudah ya? Oke. Selamat belajar lanjut ya. Oke. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Boleh. Mau ada yang coba dialog atau waktunya sudah habis? Boleh? Mau coba? Oke, saya minta 2 orang buat mempraktekkan bahasa isyarat Indonesia. Bebas ya. Bebas mau berdialog apa silakan di depan. Ada? Ada yang berani? Yuk coba. Yang perempuannya? Ada yang berani? Ayo Kak. Atau Kang Gali yang pilih? Yang mencoba? Ayo Teh, gak apa-apa? Yuk. Contohnya, misalnya, Akangnya yang jawab, Teteh yang tanya. Jadi tanya jawab aja, Teteh tanya, Akang jawab, terus baliknya. Nah, tadi kan udah belajar bersama-sama ya materi 1 sampai 6. Jadi nanti silakan dipakai yang tadi, ilmu yang tadi kita coba praktikan. Nah, saya mau coba lihat nih, mentorin gimana katanya. Kan? Ya, tanya jawab aja. Tanya jawab ya. Misalnya tetehnya nanya, Akangnya jawab. Oh, jangan pakai oral. Tolong tutup.
Kalau misalnya mau ngeeja nama kota kan belum tahu ya, jadi dieja aja. Misalnya Bandung ya BANDUNG aja. B, ayo. Bandung. Isinya apa? Kasih tahu. Oh nanti. Oke, dilanjut dulu. Nanti dikasih tahu ada isyarat Bandung. Udah? Ada lagi? Tunggu sebentar. Nah, Bandung. Isyaratnya bagaimana? Bandung. Bandung. Kalau Kang Dava kan asli Solo, isyaratnya seperti apa? Solo. Oke? Sip. Oke, terima kasih. Satu lagi katanya. Bapak boleh, Pak? Sama perempuan? Ayo, teteh. Bapak mau yang tanya atau yang jawab? Ya, tanya jawab gantian aja ya. Berdialog. Silakan. Oh, tadi saya lihat masih pada bingung ya. Kurang fokus isyaratnya gimana ya tadi. Atau mungkin lupa. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bapak. Terus semangat Bapak Obi. Teteh Keisha, ya. Terima kasih. Kang, maaf. Lupa syarat. Siapa seperti ini ya, siapa. Terus di mana? Oke, kuliah. Oke.
Oh iya, nanti teman-teman boleh kalau misalnya lupa-lupa boleh tanyakan lagi ke saya. Kalau sambil video juga boleh. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah ya. Materi 1 sampai 6-nya sudah habis. Sampai semoga kita ketemu lagi. Ayo kita nongkrong bareng, belajar bareng. Boleh kok. Boleh kok ajak-ajak saya nongkrong di Telius ini katanya. Semoga kalian lebih tertarik untuk belajar lagi Bisindo. Semoga nggak lupa ya. Ya, jadi biar nanti kalau misalnya ketemu sama teman-teman tuli, teman-teman bisa komunikasi sama teman tuli pakai bahasa isyarat. Biar lebih paham. Oke, sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, boleh. Silakan tepuk tangan. Ya. Oke, Ibu Witri, Pak Gali izin boleh duduk di sebelah sana. Iya. Oke, mungkin selanjutnya ada penyerahan sertifikat penghargaan yang akan diwakilkan oleh POH Open Library. Ibu Lucy Satya Rahmawati. Iya, boleh. Silahkan ke depan ada penyerahan sertifikat. Nanti dilanjutkan nanti dengan foto bersama rekan-rekan. Jadi jangan kemana-mana dulu. Selanjutnya akan ada pembagian link presensi untuk kebutuhan teman-teman terkait e-sertifikat ya. Jadi yang mau ikut kegiatan ini untuk dapat TAK, nah jangan kemana-mana. Boleh silahkan dibantu untuk Mas Adit panitia. Ini ada sertifikat sebelah sini. Ibu Lucy izin. Oke. Boleh siapa? Pak Gali, silahkan ini sertifikat untuk Pak Gali. Oke, boleh difoto dulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Selanjutnya ke Ibu Witri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Witri, Pak Gali. Terima kasih. Oke. Oke, rekan-rekan. Ya, gini. Agak pakai mic jadi gini. Ya, terakhir mungkin kita foto bareng ya. Boleh kita foto sama-sama di sini. Mungkin panitia boleh digeser aja mejanya. Oke. Teman-teman ke depan. Kita foto bareng, oke? Oke. Kita foto bersama. Ya, foto bersama. Sebelah sana. Ya, dibantu. Mejanya ditarik aja. Ya, nah ya, boleh teman-teman yang merangkap panitia dan peserta boleh dibantu. Oke, siap Ibu Lucy, silakan Kang Gali, Bu Witri boleh di tengah. Oke, masih bisa? Bagus kak? Oke, silakan. Silakan rekan-rekan Kang Gali ya dan Ibu Witri di bawah saja. Nanti rekan-rekan boleh di atas. Di atas sana. Nah, itu bagus. Menghadap ke sini. Siap, bagus. Ini mau di ini dulu? Mungkin ya. Oke, mantap. Aman? Mau pakai HP? sorry. Di perpustakaan kita punya salam literasi. Ada salam gerkatin atau Bisinda? Oke. 3, 2, 1. Oke.
Oke, boleh. Silakan. Oke. Untuk rekan-rekan silakan untuk ditampilkan link presensi. Oke, ini link presensinya. Agak kegeser sedikit, boleh rekan-rekan silakan kalau untuk kebutuhan kelas TAK ini bisa teman-teman isi untuk kebutuhan e-sertifikat. Dan jangan lupa ya rekan-rekan, kita juga ada kegiatan bazar hari ini. Kita akan ada bazar buku dari hari Senin sampai Jumat nanti. Jadi teman-teman kalau yang mau cari-cari buku atau butuh kebutuhan buku yang sekiranya ada di bazar itu bisa langsung dibeli aja ya. Letaknya ada di area alun-alun Open Library. Begitu masuk teman-teman langsung lihat di situ ada bazar buku. Di situ ada dengan Gramedia, Petra, terus apa lagi? Banyak yang lainnya ya. Ada Mizan juga ya. Jadi teman-teman kalau mau cari novel atau buku mata kuliah ada di sana semua dan juga ada Telu Press ya, jangan lupa. Oke, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga hari ini kita rasanya sunyi sekali, tapi sepertinya kegiatan ini sunyi yang penuh makna ya. Semoga teman-teman bisa terus lagi belajar terkait bahasa isyarat Bisindonya, nanti bisa main ke teman-teman yang ada di Gerkatin Bandung ya. Oke, silahkan sepertinya itu lagi ada pembukaan foto bersama dengan Pak Galih. Yang mau foto bareng Pak Galih bisa silakan. Baik, saya Zaki mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.